Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita pada hari ini akan melakukan perekaman tentang tugas di modul 2.3 tentang coach dan coach ini, yang mana nanti yang menjadi coach ini Ibu Weni Karina, kemudian coach-nya adalah Ibu Imarida, dan pengamatnya saya sendiri. Nah, yang mana kasusnya itu rekan Ibu Imarida ini seorang guru kelas 5 di sekolah mempunyai masalah yang mana tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelasnya, kemudian pengumpulan tugas yang hanya 40% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Nah, ini yang akan diskusikan oleh Ibu Weni Karina dan Ibu Imarida. Kepada Ibu Weni dan Ibu Ima kami persilahkan. Terima kasih Pak Rano. Assalamualaikum Bu Weni. Waalaikumsalam. Bu Weni, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik. Apa yang mau Ibu ceritakan, Bu Ima? Begini Bu Weni, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang saya beri tugas itu yang mengerjakannya cuma 40%, Bu Eni. Jadi, menurut Ibu Ima, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajarkan sekarang, Bu Eni. Menurut Bu Ima, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Bu Eni ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama tuh pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat aktif selama pembelajaran yang saya lakukan di kelas, Bu Eni. Oh, begitu ya Bu Ima ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajarannya? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, kemudian tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid-murid. Jadi, murid-murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking dalam setiap pas awal pembelajaran, kemudian di tengah-tengah pembelajaran. Jadi anak-anak itu tidak bosan, tidak monoton. Kemudian diadakan juga games interaktif supaya pembelajaran lebih menarik dan menantang anak-anak sepertinya. Lalu, menurut Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Karena tugas saya terlalu banyak, Bu Eni. Jadi berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oke, kalau begitu, kalau saya boleh tahu Bu Ima, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan dan yang ada di kelas, Bu Eni. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir sebenarnya sih banyak ya, Bu Eni. Banyak sekali sumber yang bisa kita gunakan seperti video di YouTube, kemudian artikel, ada blog, kemudian tulisan ilmiah di internet. Kemudian kita juga bisa menggunakan berbagai aplikasi yang lagi tren seperti sekarang ya, ada
kayaknya TikTok gitu ya, ada Reels di IG dan banyak lagi Bu Eni. Nah, betul sekali Bu Ima. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Ibu. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya ya Bu Yani ya, yang pertama itu saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, kemudian video YouTube, TikTok, kemudian ada sumber referensi lain lah di internet. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Bentuk tugasnya juga mungkin sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Jadi istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang sekarang lagi dicanang-canangkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya. Contohnya tuh misalnya menggunakan drama, lagu, puisi, teks, kemudian apa saja yang disenangi dari anak-anak tersebut. Gitu Bu Eni. Bagus sekali Bu Ima ya rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Ima. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya pada murid-murid saya, Bu Eni. Wah, bagus sekali Bu Ima ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Terima kasih Bu Eni atas waktunya dan mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu Ima. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Saya selaku pengamat dari percakapan Ibu berdua tadi, menurut saya alur tirtanya dari percakapan ini yang merupakan cara untuk melakukan coach, alur tirtanya sudah bagus sekali. Yang pertama itu tujuan. Jadi tujuan tadi Ibu Weni sudah menanyakan kepada Ibu Imarida selaku coach tadi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita. Itu berarti tujuan sudah ada. Kemudian untuk identifikasi, saya juga sudah melihat tadi identifikasi masalahnya. Tadi Ibu Coach, Ibu Weni menyampaikan kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu Imarida antusias dalam pembelajaran. Nah, itu menurut saya identifikasi sudah tampil, sudah keluar. Kemudian untuk refleksi, tadi Ibu Coach Weni menyampaikan, lalu menurut pendapat Ibu apa saja yang membuat murid Ibu asik dalam tidak bosan pada pembelajaran. Itu sudah refleksi, lalu dijawab oleh Ibu Ima tadi. Kemudian yang terakhir untuk rencana aksi juga, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Tadi itu pertanyaan dari Ibu Coach ya, Bu Eni sudah dijawab. Nah, jadi komitmen sudah itu, tanggung jawab. Nah, komitmen apa yang Ibu terhadap rencana Ibu ini gitu. Tadi kan sudah bagus sekali, jadi sudah alur tirtanya sudah bagus, sudah itu fokusnya sudah fokus, pemilihan katanya sudah bagus, pertanyaannya tidak ada kata yang monoton yang diulang-ulang, sudah bagus sekali. Itu saja menurut saya selaku pengamat. Secara garis besar semuanya sudah bagus untuk pelaksanaan coach daripada Ibu Weni ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ratno Adipuro atas komentarnya. Terus 2 yaitu coachnya adalah Pak Ratno Adipuro, kemudian coachi yaitu Bu Weni Karlina, kemudian saya sendiri Imarida sebagai pengamat.
Weni, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa sih? Oh, Pak Ratno. Kebetulan saya bertemu Bapak di sini. Bisa saya minta waktunya sebentar, Pak? Saya ingin berbincang dengan Bapak. Iya, tentu boleh saja, Nak. Ayo ikut Bapak, ya. Baik, nanti ada apa ya? Silakan masuk. Nanti ada apa? Coba ceritakan sama Bapak. Begini, Pak. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Oke, jadi Weni merasa tidak nyaman ya. Nah, dalam perbincangan kita ini, apa yang ingin Weni capai di akhir perbincangan atau percakapan kita ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari Bapak. Oh, terus kira-kira ada lagi selain dari solusi ini? Iya, Pak. Saya bingung, Pak. Mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran? Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Pak? Oh, boleh kamu ceritakan ke Bapak ya, apa yang kamu rasakan saat ini? Gini, Pak. Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Hmm. Apa yang kira-kira membuat kamu merasa tidak adil dari guru tersebut? Apa yang kira-kira? Begini, Pak. Guru tersebut membuka les privat, Pak. Dalam sebagian besar, murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir-nyindir, Pak, yang tidak mau ikut les privatnya. Terus selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan selain tidak nyaman? Selain tidak nyaman, saya merasa bahwa nilai yang diberikan itu pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat dengan salah satu guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Padahal sebelumnya saya selalu dapat nilai tertinggi di kelas, Pak. Nah, jika Bapak boleh tahu ya, seperti apa ketidakadilan yang kamu maksudkan itu, bisa kamu ceritakan sama Bapak? Begini ya Pak, rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan tersebut. Tapi mengapa nilai yang saya dapat kecil ya Pak ya? Oh, jadi selama ini ya langkah-langkah apa saja yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalahmu ini kira-kira Winnie? Selama ini saya sudah rajin belajar dan mengulang pembelajaran yang didapat di sekolah Pak. Jadi saya menduga-duga bahwa saya mendapat nilai kecil ini karena tidak mengikuti les privat yang diberikan guru tersebut. Oke. Nah, selain itu apakah kamu pernah mendiskusikannya dengan guru yang bersangkutan? Guru yang itu? Belum sih Pak, tapi yang saya lihat sebelumnya mereka les privat ke guru tersebut. Saya selalu merasa nilai saya lebih tinggi. Namun setelah mereka les dan saya tidak, nilai saya selalu lebih kecil, Pak. Oke. Nah, baiklah ya. Lalu kesempatan apa yang kamu miliki sekarang kira-kira? Saya sebenarnya tadi berdiri di depan ruangan guru berkeinginan menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasikan dengan saya selama ini, Pak. Terus mengapa tidak kamu lakukan, tidak kamu temui Bapak? Di sini saya merasa takut, Pak. Nanti saya takutnya dimarahi. Itulah mengapa saya ragu-ragu untuk menemui guru tersebut. Oh, jadi guru itu apakah dia pernah marah sama Weni kira-kira? Sebenarnya guru itu baik sih, Pak. Pada saat menjelaskan juga bagus. Dan saya senang diajar oleh guru itu. Oh, kalau begitu, kenapa tidak kamu coba saja? Itu kan membantu menyelesaikan masalahmu. Coba saja. Benar juga ya, Pak. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut tadi. Nah, bagus ya.
Setelah kamu bertemu guru tersebut, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan pada guru tersebut? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les, kemudian saya akan bertanya, apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas tidak. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasikan alasan saya mendapat nilai kecil karena kenapa. Oh, bagus, bagus. Ayo lakukan itu ya. Nah, selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapatkan nilai tinggi walaupun tidak ikut les dengan Bapak itu? Begini Pak ya, saya sebelumnya dari dulu selalu juara kelas. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin dan mengulang pembelajaran yang saya dapatkan di rumah. Saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet. Tetapi akhir-akhir ini, sejak saya dipanggil untuk mengikut latihan perlombaan tari di daerah rumah saya sering mengalami kesulitan belajar, Pak. Karena kegiatan ini saya lakukan selalu setelah pulang sekolah, kadang juga sampai malam, Pak. Oh, gitu ya. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Gitu. Sepertinya iya, Pak. Saya menjadi kurang maksimal dalam belajar karena sampai di rumah saya sudah lelah dan langsung tidur saja. Nah, coba kamu pikirkan kembali ya, tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar kira-kira? Benar juga ya Pak ya. Mungkin karena ini saya jadi tidak fokus dalam belajar. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang setelah tahu itu? Yang akan saya lakukan, saya tetap akan bertanya ke guru tersebut, Pak, untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan latihan menari saya, Pak. Oke, bagus ya, bagus sekali itu solusi tersebut, bagus, Pak, setuju. Nah, terus ada lagi yang akan kamu lakukan selain itu? Untuk ikut les, saya rasa saya tidak bisa, Pak, karena saya tidak mempunyai waktu untuk bisa ikut les tersebut. Tapi saya rasakan bisa meminta bantuan teman saya, Pak Anin, teman sebangku saya yang kebetulan ikut les privat. Anin adalah teman baik saya, Pak, yang selalu bersedia membantu saya. Oke, jadi minta bantuan Anin ya. Nah, selanjutnya apa rencana Weni dalam mencapai tujuan itu? Rencana saya yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya, Pak. Selain itu, akan saya konfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan. Lalu, saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan latihan saya. Dan juga, saya akan meminta bantuan Anin untuk membantu saya dalam belajar. Oh, bagus sekali kalau gitu ya. Bapak sangat suka dengan rencanamu itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini kira-kira, Weni? Besok pagi, Pak, saya akan memberanikan diri untuk menemui guru tersebut. Selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam saya belajar dan latihan. Bagus sekali ya. Lalu siapa yang kamu minta bantuan untuk supaya rencana kamu ini dapat berjalan, komitmen ini dapat berjalan? Saya akan meminta bantuan Anin, Pak, untuk menemani saya menemui guru tersebut, Pak. Selain itu, saya juga akan memintanya untuk membantu saya dalam belajar. Nah, seperti itu sangat baik untuk kamu lakukan ya. Ya, silakan lakukan. Baik, terima kasih Pak Ratno sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan masuk kelas dulu ya Pak, karena bel tanda masuk sudah berbunyi. Oh ya, sama-sama Weni. Pak juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Sampai bertemu nanti ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Saya tadi sudah mengamati skenario yang sudah dipraktikkan oleh Pak Ratno Adipuro dan Bu Weni Karlina. Menurut pengamatan saya untuk praktik coachingnya, alur tirtanya sudah jelas, kemudian pertanyaannya juga sudah berbobot, jadi lumayan panjang juga ya ceritanya. Sebenarnya yang perlu kita refleksi lagi ya, kalau kita bicaranya lebih nyantai, mungkin ya ada ekspresi kayaknya. Untuk coaching kan harus kita lebih ke ada rasa ya, mendengarkan dengan rasa. Nah, kalau ada pertanyaan yang lebih asik nih, kita kayak ngobrolnya seperti biasa, mungkin lebih bagus lagi ya. Lebih Tadi sih rileks ya. ya lebih rileks. Tadi sih sebenarnya sudah bagus, alur ceritanya udah bagus, pertanyaannya juga sudah bagus ya, sudah berbobot semua. Kemudian sudah nyantai sih untuk ngobrolnya juga. Cuma mungkin ada yang rasa itu mendengarkan dengan rasa, yang bagian asiknya mungkin belum keluar ya. Mungkin bagian itu saja yang menurut saya. Terima kasih. Atas kesempatannya untuk saya menyampaikan hasil observasi saya. Iya, terima kasih Bu Imarida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kasus ketiga ini akan diperankan ke skenarionya. Yang pertama Ibu Imarida sebagai coach dan Pak Ratno sebagai coachee dan saya sendiri sebagai pengamat. Baiklah, kita mulai aja percakapan skenario antara coachee dan coach. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Pak Ratno. Silakan masuk, silakan duduk Pak. Ya, terima kasih. Iya, silakan duduk Pak. Duduk yang santai saja. Ada apa nih Pak Ratno? Ini Bu, ada yang mau saya bicarakan. Namun sebelum itu maaf ya Bu. Dan apakah Ibu ada waktu dan apakah tidak mengganggu pekerjaan Ibu ini? Oh, tentu ada waktu Pak. Pak Ratno, silakan saja dengan senang hati kok. Ada apa ya Pak Ratno? Oh, begini Bu ya. Ini tentang kebersihan di sekolah kita ini. Tentang kebersihan ini Bu. Oke, tentang kebersihan ya. Wah, sepertinya menarik ya Pak ya. Coba ceritakan Pak, bagaimana nih? Iya Bu, ini tepatnya itu mengenai penggunaan alat-alat kebersihan di tempat sekolah kita ini Bu ya, seperti sapu, sekop, juga alat pel di sekolah kita ini Bu. Saya perhatikan alat-alat di tempat sekolah kita ini Bu cepat rusak. Nah, rusaknya itu karena dimainkan oleh anak-anak atau dibuat alat untuk bermainlah oleh anak-anak murid kita ini Bu. Oh, iya ya Pak. Sudah ditegur ya Bu ya, mereka itu sudah ditegur, namun ya masih saja anak-anak, namanya anak, tetap saja banyak sekali alat-alat kebersihan kita yang rusak karena dimainkan, dibuat mainan. Nah itu Bu, bukan hanya satu kelas, itu seluruh kelas begitu. Jadi semua alat kebersihan kita itu rusak semua ya. Jadi kalau ada anak yang mau piket itu sulit karena kurangan sapu, sehingga mereka akan bergantian saling menunggu. Contohnya di kelas saya itu kelas 6 itu Bu. Kalau mau piket itu kan yang piket itu kan banyak, ada 6 orang. Nah, sapu cuma satu, jadi saling menunggu. Nah, kadang juga kalau kelas 6 itu datang terlambat, nanti dipinjam kelas lain sehingga nunggu mau ngambil sapu ke kelas lain itu, nanti kelas lain itu belum selesai piket, laju berebutan sehingga jadi ribut, berkelahi, Bu, memicu perkelahian. Macam-macam lah Bu masalah yang ditimbulkan oleh sapu ini. Nah, nanti bila kita berikan sapu baru Bu, kan kita ambil di gudang sapu baru, kita tambahkan, kita berikan kepada anak-anak itu sapu yang baru. Nah itu nanti dimainkan lagi Bu, dimainkan lagi, dirusak lagi, itu jadi berulang seperti itu terus Bu. Nah, keadaan
Nah, ada bahkan terkadang kita itu mau masuk kelas, Bu, ya, kita datang pagi-pagi itu mau masuk kelas, mereka ini masih melakukan piket kelas karena eh, kekurangan sapu tadi, kan, kekurangan sapu, kurang sekop. Jadi kegiatan belajar kita ini terganggu. Pagi-pagi kita datang mau mengajar, tapi sudah disuguhkan oleh masalah anak-anak yang berebut sapu, yang berkelahi, rebutan sekop, macam-macam itu, Bu. Iya, baik ya. Jadi masalahnya ini Pak Ratno tentang alat kebersihan ya. Padahal alat kebersihan kita ini sudah banyak ya, sudah banyak yang rusak maksudnya. Kenapa? Karena sering dibuatkan atau dijadikan mainan oleh anak-anak, khususnya sapu, kemudian sekop sampah, sudah ditegur, kemudian sudah diganti, sudah diberi sapu tambahan, tapi masih berulang tetap banyak yang rusak ya. Ya, seperti itu, masih banyak yang rusak. Dengan kondisi itu menyebabkan waktu tiket jadi lebih lama ya, anak-anak juga sering sapu, kemudian pinjam kelas lain juga, bahkan kadang anak sampai berkelahi ya Pak ya, gara-gara rebutan sapu, sehingga Iya, Bu. sapu ini mengganggu KBM sekali ya, terutama Iya, Bu. pada awal pembelajaran dimulai ya. Jadi masalahnya sepele sekali tapi cukup mengganggu ya Pak ya. Ya, betul, betul. Nah, lalu apa keadaan alat-alat kebersihan kelas yang bagaimana yang Bapak inginkan? Nah, kalau saya itu alat-alat yang kebersihan itu yang saya inginkan seperti sapu, sekop, dan pel itu yang cukup lah, Bu, yang cukup kira-kira cukup lah untuk mereka piket sehingga tidak berebut itu, Bu. Oke, ya. Lalu waktu piket yang bagaimana yang Bapak inginkan supaya cukup begitu? Oh, waktu piket itu yang yang tidak molor, tidak lama itu, Bu. Waktu piketnya tepat lah. Gitu ya. Kemudian kalau soal waktu ke awal KBM, yang seperti apa nih yang Bapak inginkan? Di awal KBM itu ya kita datang tuh mereka tuh sudah siap, tidak lagi ada drama rebutan sapu, saya itu, Bu. Nah, iya ya, benar ya Pak ya. Jadi Pak Ratno, agar alat kebersihan kelas baik dan cukup setiap kelas sehingga waktu piket lebih efektif, tidak molor, dan tidak terjadi rebutan sapu atau perkelahian ya di awal KBM. Berapa sih jumlah sapu, serok sampah, kemudian pel itu yang ideal untuk setiap kelasnya itu Pak? Nah, kalau menurut saya, Bu, yang ideal itu sapunya itu dalam satu kelas itu 4, Bu. 4 sapu. Kemudian untuk serok sampahnya itu 2. Kalau pelnya cukup 1 menurut saya, Bu. Jadi 4, 2, 1. Baik. Nah, jadi yang ideal itu yang tadi Bapak sebutkan ya, satu kelas Betul, Bu. jadi harusnya 4 sapu ya, serok sampah 2, dan ada pel 1 ya Pak ya. Ya, betul, Bu. Oke. Kalau begitu nih ya Pak Ratno, Hmm. kalau sudah seperti ini setiap kelas ada 4 sapu, kemudian 2 serok sampah dan 1 pelan. Apa nih masukan dari Bapak Ratno agar alat-alat kebersihan tersebut tidak rusak lagi? Nah, ya itu, Bu. Nah, maksud saya itu menemui Bu ini kalau bisa, Bu, alat-alat kebersihan itu kalau kita sudah penuhi 4 sapu, 2 serok, dan 1 pel itu, nanti kalau bisa itu tidak disimpan di kelas, Bu, disimpannya di gudang saja. Nanti setelah mereka piket itu dikembalikan ke gudang. Nanti besok pagi kalau mau piket lagi ngambil lagi ke gudang, kemudian kita mereka piket. Nah, lalu seperti itu, Bu, pokoknya kembalikan ke gudang. Jadi alat-alat itu tidak disimpan di dalam kelas. Jadi saat keluar main mereka itu tidak tidak dimainkan, Bu, tidak dibuat alat mainan. Jadi tidak lagi itu. Nah, begitu ya Pak ya. Bagus sekali sih Pak sebenarnya itu ya idenya. Saya setuju. Jadi alat-alat kebersihan kelas sekolah kita itu kita letakkan di satu tempat ya, letakkannya di gudang. Ya, Bu. Lalu bila ada yang tiket, anak baru mengambil. Kalau sudah tiket langsung dikembalikan lagi ke gudang. Bagus itu Pak. Nah, ya, ya betul, Bu. Nah, untuk pelaksanaannya itu siapa yang dapat membantu Bapak Ratno untuk melaksanakan agar Pak Ratno ada teman dan tidak terlupa?
ini Bu ya. Supaya itu saya ada temannya itu, saya ingin mengajak penjaga sekolah kita dan juga guru olahraga, dan juga saya perlu dukungan dari seluruh wali kelas kita Bu. Nah, untuk mendapat pelaksana rencana kita ini. Baik. Baik Pak Ratno. Kapan usulan atau rencana Pak Ratno ini akan dilaksanakan dan dapat terlaksana? Mungkin mulai besok ya Bu, supaya bisa cepat teranggulangi. Setelah ini saya akan sampaikan di WA Group apa yang telah kita bicarakan ini, kalau Ibu setuju. Dan setelah ini saya juga akan sampaikan pada penjaga sekolah kita dan juga guru olahraga untuk dapat membantu mengeksekusi alat-alat kebersihan kita itu. Kita akan bawa segera ke gudang langsung hari ini dan besok untuk pelaksanaannya. Oke, baik ya. Baik sekali tuh Pak Ratno. Jadi setelah ini segera disampaikan tentang hasil ini ke WA grup sekolah kita ya Pak ya. Lalu langsung Ya. disampaikan ke penjaga sekolah dan guru olahraga untuk membawa semua alat-alat kebersihan kelas ke gudang. Setelah itu mulai besok semua berjalan seperti rencana dari Pak Ratno tadi ya Pak ya. Ya Bu. Baik, Ya Bu, Pak. betul begitu. Iya. Segera saja ya kita laksanakan ya. Terima kasih Oke Bu. nih. Jadi masalah sekolah kita terpecahkan ya Pak Ratno ya. Ya, saya juga terima kasih Bu, sudah didengarkan sehingga kegiatan belajar mengajar kita ini lebih baik di sekolah kita untuk kedepannya. Dan karena itu saya lain waktu kiranya dapat kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dulu. Iya, iya, benar Pak. Saya masih penasaran nih bagaimana besok ya. Saya ingin lihat apakah sudah terlaksana dengan baik apa yang sudah direncanakan oleh Pak Ratno tadi ya. Oke Pak Ratno, terima kasih. Selamat bertugas dan semoga sukses untuk semua ya. Ya, terima kasih sama-sama. Ya. Oke, terima kasih Ibu Imarida dan Pak Ratno. Di sini saya selaku observasi pengamat mengamati percakapan antara Bu Ima sebagai coach dan Pak Ratno sebagai coachi. Di sini sudah cukup baik, di mana ya Bu Ima sebagai coach sudah baik menyampaikan menyampaikan dengan pembukaan, terus Pak Ratno juga disampaikan dengan pembukaan seperti Assalamualaikum, itu sudah cukup baik. Terus juga di sini coachi juga dapat menyampaikan tujuannya yang hendak ingin dia sampaikan dengan jelas. Terus untuk pertanyaan yang diberikan coach atau Bu Ima sebagai coachnya sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coachi dengan memberikan respon dengan lancar. Terus juga di sini saya mengamati bahwa coach sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan pengambilan keputusan mandiri oleh coachi tadi. Coach juga membuat coachi mengeksplorasi jawabannya sehingga menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Ima tadi dengan tepat. Dan juga di sini saya perhatikan coach juga bisa mengarahkan si coachi tadi untuk membangun solusi yang dia buat sendiri secara mandiri dengan juga panduan dengan berbasis alur tirta tersebut. Itu saja hasil pengamatan saya mengenai percakapan antara Ibu Imarida sebagai coach dan Pak Ratno sebagai coachi.